Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rusmawati. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Baik Ibu. Nah, kira-kira apa ini yang bisa Ibu bicarakan dalam sesi ini? Adakah yang bisa saya bantu, Ibu? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Wah, itu hal yang bagus sekali, Bu. Coba ceritakan, Bu, kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya Bu. Oh iya, berarti Ibu ingin dalam pembelajarannya dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Saya ingin sekali melakukan hal itu Bu. Baik Ibu. Nah sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Bu. Menurut Ibu apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Menurut saya, Bu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Bu. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Saya membutuhkan strategi-strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Bu. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya Bu ya. Iya, Bu. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa kita suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Bu. Misalnya, mereka tidak memahami materi pelajaran kita, atau karena mereka bosan, atau bisa jadi karena mereka ingin menarik perhatian Ibu. Dan bisa juga karena ada masalah lain. Menurut Ibu, kira-kira apa ya, Bu? Yang mana yang merupakan penyebab siswa Ibu di kelas tersebut? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran saya, Bu. Jika demikian, kira-kira menurut pandangan Ibu, apa yang sebaiknya Ibu lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran Ibu? Sepertinya, Bu, saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas lagi dan menarik kepada siswa. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa saya tidak bosan. Seperti itu, Bu. Nah, selain itu, apa ada lagi yang lain, Bu? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa saya yang berbicara, kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran saya, Bu. Nah, bagaimana Bu Rusmawati? Apakah Ibu sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Ibu hadapi setelah kita coach ini? Iya, Bu, alhamdulillah, Bu, saya sudah memiliki gambarannya. Baiklah, sekarang kita eh, buat rencana dulu. Apa rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Iya, Bu. Mungkin langkah pertama saya menyusun materi yang dapat menarik minat siswa agar mereka lebih fokus. Selanjutnya, saya akan mempelajari metode-metode yang lebih variatif agar proses pembelajaran di kelas lebih hidup ya, Bu ya, dan tidak membuat siswa itu jenuh, Bu, seperti itu. Baik Ibu, kira-kira ada tidak yang bisa Ibu ajak kerjasama di sekolah supaya Ibu bisa mengatasi masalah Ibu? Ada Bu, ada. Nanti saya akan berdiskusi lagi dengan ibu rekan MGMP saya mengenai metode-metode pembelajaran yang tepat, Bu. Baik, kira-kira kapan Ibu akan memulai melakukan rencana Ibu?
Secepatnya, Bu, karena saya pikir lebih cepat itu lebih baik, mengingat pembelajaran di sekolah sekarang sudah aktif, Bu. Nah, rencana sudah dibuat ya, Bu. Sekarang, apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Iya, Bu, saya insya Allah akan komitmen menjalankannya dengan apa yang menjadi tujuan awal saya. Yang mana tujuan awal saya tadi, Bu, menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Baik, Ibu. Silahkan dilakukan rencana aksinya, dan semoga dengan pertemuan ini, Ibu sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini. Nah, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya, Bu. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu setelah melakukan rencana tadi, dan apakah bisa berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya merasa lega sekali bisa bercerita dengan Ibu. Dan saya sudah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya Ibu Rusmawati, sampai jumpa lagi di lain waktu ya Ibu. Semangat Ibu, Assalamualaikum. Semangat selalu Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rina. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik Ibu. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu bicarakan dalam sesi ini? Adakah yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, baik itu kelas yang aktif ataupun kelas yang lebih menarik. Seperti itu Ibu. Wah, iya iya. Wah, itu hal yang sangat bagus sekali ya, Bu Rina ya. Coba Ibu ceritakan, kira-kira apa tujuan Ibu ingin membuat kelas Ibu yang menarik seperti itu, Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang menarik, kondusif, dan menyenangkan bagi murid saya, Ibu. Oh ya, berarti Ibu ingin dalam pembelajaran Ibu bisa membuat siswa itu menarik, kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif seperti itu ya, Bu ya. Iya, Ibu, benar sekali. Saya ingin melakukan hal itu, Ibu. Baiklah, Bu. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu, tetapi belum ada, Bu, yang benar-benar efektif. Hmm. Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya merasa, Bu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid saya, khususnya yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung, Bu. Nah, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan murid saya, Bu, yang suka berbicara pada saat proses belajar, Bu. Baiklah, mari kita bahas strategi apa untuk mengendalikan siswa Ibu yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya, Bu ya. Baiklah, Ibu. Nah, Saya membutuhkan pertama-tama strateginya, Bu. ya. Nah, pertama-tama kita itu perlu memahami penyebab siswa, mengapa siswa itu suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Bisa jadi karena siswa tersebut mungkin tidak memahami materi pelajaran yang Ibu sampaikan, atau karena mereka bosan juga bisa jadi ya, Bu ya. Kemudian karena mereka ingin menarik perhatian Ibu sebagai seorang guru,
dan bisa jadi siswa tersebut mempunyai masalah lain seperti itu, Bu. Jadi menurut Ibu, kira-kira yang mana yang merupakan penyebab untuk siswa Ibu di dalam kelas? Saya pikir, Bu, mungkin mereka tidak memahami materi pelajaran saya, Bu, sehingga timbul rasa bosan dan ingin menarik perhatian saya, makanya membuat ini, Bu, berbicara di kelas pada saat pelajaran saya berlangsung, Bu. Jika demikian, kira-kira menurut pandangan Ibu Rina, apa yang sebaiknya Ibu lakukan agar siswa Ibu dapat dengan mudah memahami materi pelajaran yang Ibu Rina sampaikan? Sepertinya ya, Bu, saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas dan menarik kepada murid saya, Bu. Saya juga harus menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa saya atau murid saya tidak bosan di kelas, Bu. Nah, selain itu, apakah ada hal lain, Bu? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif, Bu, kepada murid saya yang berbicara di kelas. Kemudian, saya juga harus memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa saya yang diam dan mendengarkan pelajaran pada saat proses belajar, Bu. Nah, bagaimana Bu Rina? Apakah Ibu sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Ibu Rina hadapi? Iya, Bu, saya sudah memiliki gambarannya. Baiklah, sekarang apa rencana Ibu Rina agar dapat mengimplementasikan strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Iya, Bu, langkah pertama saya akan menyusun materi dengan menarik untuk siswa saya, Bu, agar mereka bisa lebih fokus dalam proses belajar, Bu. Selanjutnya, saya akan mempelajari metode-metode pembelajaran yang lebih bervariatif, Ibu, agar proses pembelajaran di kelas saya lebih aktif dan hidup dan tidak membuat siswa saya jenuh, Ibu. Baiklah Bu, kira-kira ada tidak yang bisa Ibu ajak kerjasama di sekolah Ibu supaya Ibu bisa mengatasi masalah ini? Ada, Bu, nanti saya akan berdiskusi lagi dengan rekan sejawat saya, rekan MGMP, atau senior saya mengenai metode-metode pembelajaran yang tepat yang akan saya laksanakan di kelas, Ibu. Baiklah, kira-kira kapan Ibu akan memulai melakukan rencana Ibu? Secepatnya, Bu, karena saya pikir lebih cepat lebih baik, mengingat pembelajaran di sekolah sekarang sudah aktif ya, Bu ya. Iya, nah sekarang rencana Ibu Rina sudah dibuat. Sekarang apa yang membuat Ibu Rina yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Iya, Bu, saya insya Allah akan melakukannya dengan apa yang tujuan awal saya, agar menciptakan kelas saya yang lebih menarik, kondusif, dan efektif, Ibu. Baiklah Bu, silakan dilakukan rencana aksinya dan semoga dengan pertemuan kita ini Ibu mampu menemukan titik terang dari permasalahan Ibu. Nah, nanti di lain waktu kita ketemu lagi ya Bu. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu Rina setelah Ibu Rina melakukan rencana tadi. Kira-kira berdampak baik pada proses belajar mengajar yang sesuai Ibu harapkan atau tidak, seperti itu ya Bu Rina? Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Saya merasa lega sekali bisa bercerita dengan Ibu, dan saya sudah memiliki gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan saya tadi, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu.
Ya Ibu Rina, sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Bu Rina. Semangat buat Ibu Rina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Semangat Ibu.